Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel ya guys, di sini di channel Mandalika Garden. Hari ini kita akan membuat konten tentang petunjuk teknis budidaya timun ya teman-teman ya. Jadi ini kalau menurut saya ini bahasa saya itu fardu ain atau wajib lah bagi petani pemula teman-teman. Jadi persiapannya seperti apa kalau kita itu mau menanam timun teman-teman. Jadi sebelum saya ulas secara detail teman-teman ya di versi kami. Jadi tetap di sini di channel Mandalika Garden, tolong dibantu ya teman-teman, di support channel ini biar bisa berkembang ya dengan cara di subscribe, like dan di komen. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Halo guys, jadi yang pertama teman-teman ya, ini petunjuk teknis dalam budidaya timun itu adalah olah tanah dan penggulutan ya teman-teman. Ini yang nomor satu. Jadi ya kebiasaan saya teman-teman, kalau biasanya itu kalau saya tuh sebelum saya gulut itu saya traktor dulu teman-teman, atau kita bajak dulu lah biar tanah ini mudah. Dan kalau dibajak ini biasanya penggulutannya itu mudah teman-teman, atau irit lah kalau dalam biaya. Untuk kebiasaan saya teman-teman ya, untuk membuat gulutan itu tingginya sekitar 20-30 cm ya teman-teman, itu tingginya. Kemudian jarak antar gulutnya sendiri itu 60 cm. Kemudian gulutannya sendiri itu 90 cm. Jadi dalam satu gulut itu menghabiskan tanah atau sepis tanah itu sekitar 1,5 meter teman-teman. Jadi ini pengalaman saya. Jadi kadang kan ada yang gulutannya itu 1 meter, kemudian ini jarak antar tanamnya itu 50 cm. Cuman saya tuh biasanya itu gulutannya 90 cm, kemudian jarak antar tanamnya itu 60 cm. Jadi sama teman-teman. Jadi endingnya juga sama. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua itu tentang pemilihan bibit dan penanaman teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, ini sebetulnya penting teman-teman. Jadi sebelum kita menanam timun teman-teman, itu idealnya kita itu survei ke pasarnya teman-teman. Jadi biasanya di situ tuh yang ditanam timun apa. Ini masalah bibit ya teman-teman, jangan sampai salah teman-teman. Artinya gini, kalau kebiasaan di pasarannya itu timun besar atau timun acar, kemudian kita nanamnya timun lalap, atau sebaliknya yang di pasaran tuh yang laku timun lalap, kemudian yang tanam timun acar, dan tidak laku. Jadi yang pertama kita memang harus survei ke pasar terdekat maksudnya, dimana nanti kita akan menjualnya di situ. Itu nanti kita survei teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya bibit yang terbaik itu ya memang hibrida teman-teman ya, jangan bibit-bibit yang lokal lah. Jadi yang bibit-bibit yang boleh hibrida dan dari pabrikan yang sudah besar teman-teman, seperti Panah Merah, seperti BC, seperti Bintang Asia, yang memang di komunitas teman-teman tuh banyak yang nanam. Kalau saya seperti itu teman-teman. Untuk penanaman ya teman-teman, ini ada dua sistem teman-teman ya. Kalau saya sendiri biasanya teman-teman, ini saya bicara agak cepat teman-teman biar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi penanaman itu kalau biasanya saya itu ada sistem tanam langsung atau tabela. Jadi ini kita tanam langsung ke tanah atau kita semai dulu. Kalau biasanya saya semainya di tray teman-teman ya. Jadi kebiasaan saya teman-teman itu kalau menanamnya itu di musim kemarau saya tray teman-teman. Kalau di musim penghujan itu saya tanam langsung. Jadi alasannya kenapa seperti itu ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau di musim kemarau kita menanam langsung itu lebih sulit teman-teman. Sulitnya gini, itu kan sebelum tumbuh selama 3 hari ini kita harus ini loh, tanahnya ini harus bisa lembab selama 3 hari biar bisa tumbuh teman-teman. Makanya itu agak sulit kalau di musim kemarau mengkondisikan seperti itu, kecuali kita orangnya ekstrim atau memang tanahnya itu ada airnya seperti itu. Nah, kalau di musim hujan misalnya di ini ya teman-teman ya, di bulan 1, 2, 3, 4, 5 ini biasanya saya tanam langsung. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini pemasangan ajir dan pemasangan benang-benang teman-teman. Ini juga kalau saya timun itu idealnya memang kalau menurut saya tuh dipasang ajir teman-teman, jangan dileset teman-teman. Ini pengalaman saya teman-teman. Jadi kalau dipasang ajir itu hasil buahnya itu kan lebih baik teman-teman. Jadi kalau dileset itu kalau menurut saya jelek. Jadi seperti itu teman-teman. Ini pengalaman saya. Kalau menurut saya memang selisihnya ada kalau 30%. Makanya kalau menurut saya memang salah satu yang perlu dipersiapkan atau menjadi perhatian kita adalah ajir ya teman-teman ya. Untuk ajir sendiri kalau saya terangkan ini panjang teman-teman. Cuman biasanya ajir saya tuh ajirnya rata-rata double row teman-teman. Double row, ada yang berdiri, ada yang silang. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk benang ini
sebetulnya untuk rambatan teman-teman, karena tren saya sendiri itu menanam timun untuk hari-hari ini itu tidak saya ikat atau tidak saya rambatkan, melainkan memang saya benar-benar untuk rambatan sendiri biar timun bisa merambat sendiri, seperti itu teman-teman ya. Jadi petunjuk teknis yang ketiga. Kemudian yang keempat itu perawatan, baik pemupukan atau penyempraian teman-teman. Jadi sebetulnya ini apa ya, bagian terpenting juga teman-teman ya. Jadi kita tuh harus punya konsep tentang pemupukan dan perawatan. Kalau saya teman-teman ya, itu pemupukan atau perawatan itu sama teman-teman, intensitasnya 1 minggu sekali. Jadi karena saya itu kan punya pekerjaan lain teman-teman, jadi bertani juga bahasanya memang sampingan sebetulnya, bisa pagi dan sore saja. Jadi biasanya saya itu perawatannya itu Sabtu Minggu. Jadi untuk perawatan dan untuk penyempraian itu biasanya kalau saya lakukan itu 1 minggu sekali teman-teman ya. Jadi antara di hari Sabtu atau hari Minggu itu, seperti itu teman-teman ya. Untuk pemupukannya ini banyak ada teman-teman ya. Nanti kalau saya terangkan ini nanti panjang. Cuma intinya jadi di fase pupuk dasar, kemudian pupuk masa pertumbuhan, kemudian masa pembuahan itu memang kita harus karena timun itu kan punya kecepatan buah yang luar biasa dan kita harus bisa memaksimalkan buahnya. Jadi harus pupuknya harus kuat juga atau nutrisinya harus kuat teman-teman. Jadi demikian juga dengan obatnya ya teman-teman ya. Ini kan kayak hubungan timbal balik lah. Kalau kita pupuknya kuat ya untuk menghasilkan buah yang bagus ya, memang penyempraiannya harus rutin dengan obat-obat yang bagus juga. Itu seperti itu teman-teman. Ini yang keempat. Yang kelima teman-teman, ini panen dan pasca panen teman-teman. Jadi biasanya timun itu panennya timun hibrida teman-teman, maksudnya itu yang seperti yang bisa saya tanam itu biasanya 30 hari panen teman-teman ya. Jadi luar biasa cepat ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya memang timun ini mempunyai kecepatan yang luar biasa teman-teman dalam panennya. Jadi dalam waktu 1 bulan ini bisa panen sebuah usaha itu luar biasa teman-teman. Jadi luar biasa cepat. Jadi penanganan setelah panen itu seperti apa teman-teman? Saya tuh biasanya teman-teman setelah panen itu ya sama, cuman biasanya pupuknya tambah KNO teman-teman. Biasanya kalau 30 hari ke atas kita tambah KNO putih teman-teman. Ini sebetulnya fokus untuk pembuahan teman-teman. Dan ini teman-teman ya, ada beberapa petani teman-teman ya yang suka hobi menyepray teman-teman. Cuman kalau saya sendiri itu tidak terlalu hobi menyepray. Kenapa teman-teman? Ini kan petani punya analisa sendiri atau punya alat sendiri. Jadi sebetulnya gini teman-teman ya, timun itu juga membutuhkan penyerbukan teman-teman. Jadi kalau kita spray terus menerus, misalnya 2 hari 3 hari kita spray teman, nanti kan tidak sempat ada penyerbukan teman-teman ya. Jadi ada kumbang, ada ini lebah-lebah yang akan terganggu. Jadi saya untuk perawatan setelah panen juga sama teman-teman. Jadi 1 minggu sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya, dari 5 petunjuk dari saya teman-teman. Yaitu yang pertama tentang olah tanah dan penggulutan, kemudian pemilihan bibit dan tanam, kemudian pemasangan ajir dan benang-benang, kemudian yang kelima adalah panen dan pasca panen. Jadi semoga teman-teman ya, ini ada manfaatnya walau hanya sedikit ya teman-teman, karena ini saya agak sibuk teman-teman. Jadi ini videonya ini saya buat malam hari ini, ada kalau jam 10 malam teman-teman. Coba jadi seperti itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Nanti apabila ada pertanyaan ya teman-teman, jadi insya Allah akan saya jawab. Jadi monggo ditulis di kolom komentar. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.